Udah di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pragmatics. Pragmatics adalah studi tentang aspek penggunaan makna dan bahasa yang bergantung pada speaker, penerima, dan fitur lain dari konteks ucapan. Pragmatics adalah makna kata-kata dan tata bahasa yang digunakan secara semantik, kecuali dalam konteks. Dalam setiap situasi, pendengar berbagai dalam percakapan menentukan yang paling berarti kata-kata, berdasarkan petunjuk lainnya yang akan meminjamkan subteks makna. Jenis-jenis sama ada pragmalinguistik. Pragmalinguistik adalah telaah mengenai kondisi-kondisi umum penggunaan komunikatif bahasa. Pragmalinguistik dapat diterapkan pada telaah pragmatik yang bertujuan mengarah pada tujuan linguistik, di mana kita mempertimbangkan sumber-sumber khusus yang disediakan oleh suatu bahasa untuk menyampaikan ilokusi-ilokusi tertentu. Ilokusi adalah cara melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Pragmalinguistik mempunyai hubungan erat dengan tata bahasa. Oke, selanjutnya akan saya bacakan Kedua, dari ada sosiopragmatik. Sosiopragmatik adalah telaah mengenai kondisi setempat atau Velia. baca dari awal aja ya. Sosiopragmatik. Sosiopragmatik adalah telaah mengenai kondisi setempat atau kondisi lokal yang lebih khusus mengenai penggunaan bahasa. Dalam masyarakat setempat, lebih khusus terlihat bahwa prinsip kerjasama dan prinsip kesopan santunan berlangsung secara berubah-ubah dalam kebudayaan yang berbeda. Dalam situasi sosial yang berbeda, di antara kelas-kelas sosial yang berbeda, dengan kata lain, sosiopragmatik merupakan tapal batas sosiologis pragmatik. Jadi, jelas betapa erat hubungan antara sosiopragmatik dengan sosiologi. Kemudian, ciri-ciri pragmatik. Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda atau lambang dengan penafsirnya. Pragmatik adalah kajian mengenai penggunaan bahasa. Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman bahasa. Pragmatik adalah kajian mengenai deixis implikatur, peranggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur wacana. Contoh-contoh pragmatik, I just met the old Irishman and his son coming out of the toilet. I wouldn't have thought there was room for the two of them. No, silly. I mean, I was coming out of the toilet. They were waiting. Oke, sekian dari presentasi kami. Yang ingin bertanya, kami persilakan.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nurjana. Anissa Nurjana bisa dengar suara Aul yang jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Astuti. Hal yang dikaji dalam pragma yang tidak teratur yang masuk ke dalam konteks atau situasinya. Yang pertama mengatakan kamu beda hari ini. Ada apa? Perempuan kedua menjawab bulannya datang terlambat. Konteks percakapan di atas dilakukan oleh dua orang gadis remaja sehingga kasus yang terjadi pada seseorang gadis tersebut tidak jauh-jauh dari kejadian rutinitas gadis remaja tersebut. Kita tentu mempunyai praanggapan terhadap kejadian tersebut berdasarkan konteks percakapannya. Bagaimana Anissa Nurjana? Aul, terima kasih banyak ya. Ya. Selanjutnya, saya bantu jawab. Saya akan menjawab Mega Astuti. Apa saja ruang lingkup pragmatik? Jadi, ruang lingkup pragmatik ini mengacu pada kajian penggunaan bahasa yang berdasarkan pada konteks. Bidang kajian yang berkenaan dengan penggunaan bahasa pada konteks disebut bidang kajian pragmatik adalah deiksis atau deiksis. Tanggapan atau presupposition, tindak tutur atau speech aid, dan implikatur percakapan konversasional implicator. Bagaimana Mega? Mega. Cukup ya mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Saputri. Ria. Ria bisa dengar? Iya, jawab aja, Cak. Bisa kok, kedengeran. Ria. Iya, Cak, kedengeran. Ica jawab aja, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaannya tadi. Apa yang dimaksud dengan praanggapan atau presupposition? Praanggapan adalah apa yang digunakan penulis sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Asumsi tersebut ditentukan batas-batasnya berdasarkan anggapan-anggapan pembicara mengenai apa yang kemungkinan akan diterima oleh lawan bicara tanpa tanggapan. Sudah cukup.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Apa itu deiksis dalam pragmatik? Deiksis adalah gejala semantik yang terdapat pada konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Deiksis ini sebenarnya ada banyak ya. Terus secara garis besar, deiksis itu adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya konteks pembicaraan. Jawabannya Nova. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Disarin. Apa perbedaan semantik dan pragmatik? Semantik adalah studi tentang kata-kata dan artinya ada dalam suatu bahasa, sementara pragmatik adalah studi tentang kata-kata dan artinya dalam suatu bahasa yang berkaitan dengan konteksnya. Semantik fokus pada makna kata-kata tanpa memberikan penekanan pada konteksnya, sedangkan pragmatik penekanan pada konteks selain mempelajari makna kata-kata yang sama. Apakah Dian sudah mengerti? Dian? Oke, yang terakhir adalah pertanyaan dari Evi Mahani. Evi bisa dengar jelas ya. Evi minta dijelaskan tentang implikator percakapan. Implikator percakapan menurut Levinson melalui Nadar menyebutkan implikator adalah salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Salah satu alasan terpenting yang diberikannya adalah bahwa implikator sendiri memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasi lebih banyak dari apa yang dituturkan. Saya akan memberikan satu contoh dari implikator percakapan. Contohnya yaitu ibu mengatakan jam berapa sekarang ya? Lalu ayah menjawab pedagang sayurnya belum datang. Jawaban dari pertanyaan di atas nampaknya tidak relevan dengan permintaan ibu tentang waktu. Namun ayah sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu secara tepat pada saat itu pukul berapa. Dia berharap penanya dapat memperkirakan waktunya sendiri dengan mengatakan bahwa tukang sayurnya sudah datang. Dalam konteks ini, nampaknya penutur dan lawan tutur sama-sama sudah mengetahui pukul berapa tukang sayur biasanya datang. Apakah sudah jelas buat Evi atas jawaban dari pertanyaannya? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin kami akhiri saja presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.